hari ini? Alhamdulillah. Oke. Jam 10.15 ini kita akan melakukan salah satu topik KMM atau kita akan belajar tentang malaikat kebaikan. Judulnya menarik loh, ya kan? Ya. Malaikat kebaikan. Nah, kira-kira malaikat kebaikan itu yang seperti apa? Akan kita pelajari lebih lanjut. Siapa atau tidak? Oke, next. Ya, ini Bu Nana ya, keren kan? Oke, kita akan belajar tentang intoleransi. Silakan Citra dibaca. Oke, sekarang kita lihat dari kata intoleransi. Kalian bingung atau tidak? Pandangan yang melahirkan perilaku yang mengabaikan nilai empati. Maksudnya apa? Tidak? Betul. Milano oke. Bentar Milano. Ulangi Milano, artinya apa? Tidak empati itu? Oke. Salah satunya intoleransi itu tidak peduli atau tidak ada simpati, tidak ada empati. Jelas ya? Nah, mengapa? Ketika timbul ketidakpedulian, apa yang akan kalian rasakan? Tidak apa? Tidak nyaman? Oke, betul. Selanjutnya, ketika kalian tidak dipedulikan, bahkan oleh teman sendiri, kalian akan bagaimana? Sedih, tidak nyaman. Terus? Kesepian. Oke, betul. Nah, itu salah satu contoh akibat dari intoleransi. Sampai di sini clear? Oke, next. Berikutnya. Contoh intoleransi. Pertama, diskriminasi. Yang kedua, memaksakan kehendak. Yang ketiga, fanatik berlebihan. Dan yang keempat, ego kelompok. Siap ya? Bu Nana akan memilih salah satu dari kalian untuk menjelaskan 1, 2, 3, dan 4. Siapa saja terserah. Oke, siap belum? Acungkan tangan untuk menjelaskan yang mana. Sudah ada contohnya di sini. Yuk. Kalau tidak ada, oke Irba. Bentar ya Irba. Bu Nana akan shoot kamu. Terlihat? Silakan Irba akan pilih yang mana? Dari intoleransi akan pilih yang mana? Memaksakan kehendak. Bagaimana memaksakan kehendak, Pak Irba? Memaksakan keinginan atau kehendak kepada orang lain. Contohnya? Contoh memaksakan kehendak. Misalnya, gampang itu sehari-hari aja. Irba ingin apa? Ada yang bisa bantu Irba? Oke, sebentar Aini. Yuk Aini apa? Memaksakan pendapat saat musyawarah. Oke, ada lagi yang lain? Apa yang dimaksud dengan memaksakan kehendak? Contoh lainnya ada lagi? Jika tadi apa? Kalian belum selesai misalnya. Terus yang satu ingin istirahat. Terus bagaimana caranya kok itu bisa menjadi memaksakan kehendak itu bagaimana? Java gimana? Karena pekerjaannya belum selesai tetapi ingin istirahat. Oke, intinya karena dia
kan dia tidak toleransi terhadap temannya yang belum selesai, begitu ya? Oke, Irfan sudah. Yang kedua, saya akan minta tolong Mas. Yuk, pilih salah satu yang mana? Dibaca, nggak apa-apa. Pilih yang mana? Oh, tidak dilihat. Maju. Oke. Mau pilih yang mana? Diskriminasi. Diskriminasi itu apa? Membeda-bedakan orang berdasarkan identitas tertentu. Oke, terima kasih. Paham nggak? Tahu nggak yang dimaksudnya ketika kalian membeda-bedakan dengan identitas tertentu? Tahu nggak? Misalnya, sebelum masuk ke perundungan, kita kan berbeda nih. Kalian berbeda. Si A dan si B berbeda. Terus? Diejek, betul. Si paham ya di sini? Misalnya, hitam. Ya kan? Itu dari diskriminasi terhadap apa? Warna kulit. Orang Jawa. Ya kan? Rasis. Betul, pinter. Nah itu rasis salah satunya. Itu juga namanya intoleransi. Yang ketiga ada, silakan baca. Maju kalau nggak terlihat. Fanatik berlebihan, bersikap anti dan tidak suka atau benci pada orang yang berbeda dengan dirinya. Oke, misalnya bagaimana? Kalau tidak terlihat ya maju, ya. Mereka dibilang misalnya, Bu saya tidak bisa melihat, maju. Fanatik atau apa tadi Gil? Fanatik berlebih, bersikap anti dan tidak suka pada orang yang berbeda. Misalnya, contohnya apa? Salah satunya, fisik. Fisiknya gimana misalnya? Pendek, oke, terus? Dia tidak suka. Oke, sip. Next, ego kelompok. Ego kelompok Raka nih. Maksudnya ego kelompok gimana Raka? Mementingkan kelompoknya sendiri dan menganggap rendah kelompok lain. Contohnya? Menganggap rendah kelompok lain, misalnya gimana nih? Maksudnya mengejek kelompok lain karena Menganggap kelompok sendiri lebih baik. Oke, sampai di sini jelas ya. Oke, saya lebih baik kok dari temannya kok. Seperti itu. Next. Empati. Ketika kita berempati, Cantika, bacakan Cantika. Kelihatan atau tidak? Oke, silakan. Empati merupakan salah satu upaya menghilangkan intoleransi. Oke. Empati adalah kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, melihat sesuatu dengan sudut pandang orang lain, serta memposisikan diri sebagai orang lain dalam menyikapi suatu perbedaan atau perasaan. Misalnya nih ya, empati kan tadi bilang kemampuan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Satu, temannya jatuh, lari nih, gitu, terus jatuh dari sepeda, DR. Nah, kalian empatinya atau apa yang kalian rasa kalau berdasarkan empati tadi? Betul. Kalian akan ikut merasa? Yes. Padahal kalian tidak jatuh dari sepeda, tetapi karena kalian berempati, kalian ikut merasakan sakit. Dari sini kalian bisa lebih bertoleransi. Yuk kita ke UKS. Karena lihat mukanya mungkin berdarah
atau kalian ingin memberikan pertolongan. Oke, sampai di sini. Oke, next. Kita akan menjelaskan tentang, kita akan pegang empati. Yang pertama ada 3 ya. Yang pertama empati kognisi, yang kedua empati emosional, yang ketiga empati welas asih. Kognisi itu memahami apa yang orang lain pikirkan. Misalnya nih, Bu Nana ya. Bu Nana itu memikirkan, memahami apa yang Bu Nana pikirkan. Ketika Bu Nana, harus banget berdoa. Oke, kalian paham? Berarti, oke lah, saya berbuat ini. Nah, ketika misalnya, jangan dibalik. Ketika kita melihat orang lain senang, kitanya malah sedih. Ketika melihat orang lain sedih, kitanya malah senang. Nah, itu namanya bukan empati. Oke, saya sampai di sini ya. Memahami apa yang dibicarakan. Yang kedua, empati emosional. Tadi sama, ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Misalnya, orang lain atau teman kalian ditinggal, apa ya, kira-kira siapa? Ayahnya misalnya. Ayahnya meninggal misalnya ya. Nah, kalian melakukan yang kedua atau empati emosional, ikut merasakan apa yang dipikirkan teman itu dan kalian merasakan. Nah, kalau kalian berada di posisi itu, misalnya Mbak Eva ini gitu, apa yang dirasakan. Jadi kalian merasakan hal yang sama. Oke? Next, kucing sakit. Gak kucingnya Eva, misalnya Eva gitu ya. Jadi selain Eva, benar aja dengernya. Nah itu contohnya emosional seperti itu. Sip, empatinya seperti itu. Jelas ya? Yang ketiga, empati welas asih. Bedanya apa? Empati welas asih adalah adanya keinginan untuk memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain. Tidak hanya sekedar kita berempati, tetapi kita juga memberikan pertolongan. Jelas sampai di sini? Misalnya sakit, oh, oke, kamu sakit. Saya ikut merasakannya, enggak gitu, enggak juga kayak akhir. Tetapi kalau ada temennya sakit, kamu bagaimana Gil? Kasihan. Terus itu empati ya. Setelah kasihan, apa yang kamu lakukan? Membantu? Oke, membantu ke orang UKS ya kan? Kalau misalnya sakitnya tidak fisik, Gil, ya kan? Kalau sakitnya fisik, oke, dibantu ke UKS. Kalau sakitnya tidak fisik, apakah Agil akan senyum-senyum? Apa yang akan kamu bicarakan itu apa? Apa yang ketika temannya sakit dan lain sebagainya, kamu itu memberikan afeksi, memberikan empati, salah satunya berupa kata-kata, ya kan? Apa yang akan kamu omongin? Kalimat apa yang akan kamu sampaikan ke dia? Oke, jangan sedih lah seperti itu ya. Salah satu contohnya itu, it's okay, semuanya akan baik-baik saja. Nah, itu contohnya ya. Jelas ya? Jadi empati ada berapa? 3. Satu empati apa? 2, 3, berikutnya kita akan, nah contohnya ketika kita bersekolah ada beberapa. Yang pertama, sekolah adalah tempat berkumpulnya keberagaman. Tahu sampai di sini? Kalian sendiri beragam berbeda. Ada yang sendiri gerigam, ada yang sukanya belajar, ada yang semangat sekali, ada yang empatinya tinggi, ada yang rambutnya lebat, ada yang rambutnya tipis, ada yang tinggi, ya kan? Itu beragam atau seragam? Beragam. Berarti benar ya kalau sekolah merupakan tempat yang berbeda atau keberagaman. Yang kedua, sekolah sangat rentan dengan perilaku intoleransi. Betul atau tidak? Bagaimana bisa sekolah menjadi rentan dengan perilaku intoleransi? Misalnya, ketika kalian upacara deh. Ketika upacara,
ada yang salah, kalian biasanya bagaimana? Nah, itu dia. Ketika guyu, kalian berarti tidak merasakan toleransi. Jelas sampai di sini ya. Terus yang ketiga, beberapa aktivitas kebinekaan dapat mengurangi intoleransi. Kira-kira aktivitas apa berikutnya? Aktivitas untuk mengurangi intoleransi. Yang pertama, melalui permainan tradisional, dolanan bareng, ya kan? Kalian nanti lama-lama akan merasakan, oh iya betul ya. Yang dirasakan ini ya, menguatkan ikatan antara teman kalian. Jelas? Dua. Yang dua apa? Festival fashion show budaya. Kemarin kan kita sudah ada ya, bulan kemarin ya. Lah, fashion show budaya kita tuh melihat, oh oke, budayanya orang Jawa menggunakan baju ini, budayanya orang Sumatera bajunya ini dan lain sebagainya. Nah, itu juga akan mengurangi intoleransi. Yang nomor 3 apa, Karin? Lomba olahraga bagaimana mengurangi intoleransi, Karin? Menguatkan apa, Karin, dengan lomba olahraga? Fisik jelas, betul. Fisik itu akan kuat dengan lomba olahraga. Selain fisiknya, mentalnya, Kid. Dengan lomba kalian akan merasakan apa? Raffi, kemarin kan kamu ikut lomba nih. Oh, Raffi, betul. Sorry Mbak. Raffi, kamu kemarin kan ikut lomba nih, lari. Menang kan juara 2 kan? Keren dulu Raffi. Apa yang kamu dapatkan Raffi dengan lomba olahraga itu? Enggak, hubungannya dengan piala sih jelas ya, enggak. Hubungannya dengan mentalnya kamu. Oke, boleh baru saja apa? Percaya diri. Selain itu, ketika kamu menang, apa yang kamu lakukan dengan yang di bawahnya? Lari nih. Terus yang di belakang sorry ya. Kayak gitu apa enggak? Enggak kan? Tetapi kamu tetap, walaupun kamu percaya diri, kamu tetap menghargai. Ya kan? Maaf ya, saya di depan Bapak. Itu boleh, tetapi enggak. Itu enggak ya? Oke, next, berikutnya nomor 3. Ini. Nomor 4 ini. Bakti sosial masyarakat. Bakti sosial masyarakat bagaimana untuk kebinekaannya? Bakti sosial masyarakat itu apa ini? Memberikan memberikan bantuan kepada masyarakat. Nah, ketika memberikan bantuan, kalian melihat apa enggak? Oh, ini masyarakat yang ini enggak asik nih, enggak perlu dibantu, atau semuanya dibantu? Oke, next. Kunjungan ke sekolah lain. Dengan mengetahui sekolah lain seperti apa, kalian juga tahu loh kebinekaannya di sana. Oh, sekolah lain ada yang berbeda secara suku, agama, ras ataupun golongan. Ya kan? Terus kalau berbeda, teman-temannya bagaimana? Apakah mengejek atau apakah tetap berteman? Begitu ya. Terus yang terakhir, makan bersama. Kapan kalian terakhir kali melakukan makan bersama? Berarti apa? Kemarin kan? Menunya apa? Makanan sehat. 4 sehat, 5 sempurna. Makanan sehat atau tidak? Oke, ketika kalian makan bersama, itu menguatkan kebinekaan. Caranya mengapa? Bagaimana? Tahu nggak kebinekaan? Kebinekaan kan berbeda-beda. Oke, makananmu dibandingkan makanan temannya itu kan berbeda. Lah, bagaimana caranya dengan makan bersama bareng-bareng di depan itu kemarin Jumat, itu akan memperkuat kebinekaan kita. Gimana? Membagi makanan. Oke, kalau misalnya ada beberapa porsi dibagi makanannya. Selain itu, hubungannya dengan makanan-makanan yang berbeda. Benar, membagi makanan oke. Jadi biar teman dalam satu semua itu mengerti, ya kan? Terus selain itu, dengan menu yang berbeda, apa yang kalian lakukan?
saling menghargai dan saling menghormati. Berarti kalian tidak mengejeknya, ya kan? Saling toleransi. Oke, betul sekali. Kita ini loh yang akan kita lakukan. Sekolah aman intoleransi. Dengan cara apa? Yang pertama, kita akan menciptakan iklim sekolah yang menghargai terhadap perbedaan. Hitam, putih, rambutnya panjang, rambutnya pendek, berjilbab ataupun tidak, berkacamata ataupun tidak, tinggi ataupun pendek, kita hargai semua, kita hormati semua, dan kita jadikan apa? Betul? Apa gitu? Hal-hal yang berbeda kita jadikan apa? Pembelajaran. Selain itu apa? Keragaman. Keragaman itu kalian jadikan apa? Pemersatu. Sip, betul. Berarti kalian semuanya berteman, gimana? Kemudian yang kedua, kita harusnya melakukan apresiasi terhadap segala macam kebaikan. Yang ketiga, menjadikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai gaya hidup. Maksudnya gaya hidup adalah walaupun berbeda-beda tetapi tetap menjadi teman yang sama. Masih semua menjadi teman kalian. Oke? Next kita akan melakukan permainan. Oke. Benar akan balik, kita akan melakukan permainan malaikat kebaikan. Tadi sudah ada di mana Raka? Kertasnya Raka? Dipegang Bu Nana ya? Oke. Bu Nana akan minta tolong maju. Mbak, maju aja. Terus maju. Minta tolong dibagikan ya. Awas, hati-hati. 1, 2, 3. Mari. Belakangnya boleh. Yuk. Sudah? Oke, kalau sudah kita akan melakukan ini. Yang pertama, apa yang kalian lakukan? Tolong dibacakan. Sudah siap belum kertasnya? Sudah. Yang kedua apa? Kalau sudah menuliskan nama, yang ketiga apa? Melakukan estafet kertas ke siswa lain. Melakukan estafet kertas ke siswa lain. Tadi sudah kita sepakati ya. Raka berarti ke Irba, Irba ke Fai, Fai ke dan seterusnya. Bagaimana? Oke, dapat kertas semua kan? Oke, kita akan sepakati berapa putaran? 5. 6, 9, 7, 10. Oke, Bu Nana akan memutuskan 8. Tidak semuanya ya, siap ya? Bentar, saya akan cek, kelihatan nggak? Siap ya? 1. Oke. Kamu kemana? Jalan dong. Baru 1 ya. Next. 2. Tadi sudah berapa? 8 ya. Oke. Citra semangat. 3. 4. 5. 6. 7.
Habis ini terakhir kali 8. 8. Oke. Di meja kalian sudah ada nama teman kalian. Silahkan tuliskan kebaikannya. 3. Pikirkan kembali. Oh, 3. Aduh. Apa ya? Diingat-ingat kebaikannya apa? Selesai belum? Belum. 3. Kerjakan sendiri. Dah? Belum? Oke. Ya oke, Bunda tunggu. Ini merupakan kado kalian untuk teman kalian. Karena apa? Karena kadang kita mungkin lupa. Oh iya, temanku baik banget ini. Oh iya, seperti inilah temanku. Jelas? Oke. Kalau sudah, Bu Nana akan mulai dari terakhir untuk memberikan kado berupa 3 kebaikan tersebut apa. Saya akan cek, Bu Nana akan cek ya. 1 kurang 3. Rifa kurang 1. Oh kurang 2, betul. Rifa kurang 1, kurang 1, yuk. Milano berapa? 3, sudah 3. Oke, jangan sendiri ya. Kira-kira apa? Sudah betul belum? Oke sih. Sudah 3. Kurang 1. Kira-kira apa? 2 aja Bu. Sudah ya? Jika sudah, Bu Nana akan mulai dari belum? Ya udah cepetan. Bu Nana tunggu deh. Milano ready ya? Habis ini Milano berbagi ya? Iya, yuk. Di depan. Di depan sini terus bilang untuk siapa? Yuk Milano, jalan Milano. Oke, boleh. Setelah Milano yang kedua kelompok. Oh, masing-masing kelompok maju satu-satu. Adik kelompok yang tadi, siapa wakil kelompoknya boleh. Kelompoknya Milano berarti Milano, ya. Dimulai dari Milano. Milano lagi. Ayo Mil. Ya, Milano untuk siapa itu? Mbak Karin, Karin maju. Karin maju. Salah satu. Siapa yang mau jadi ini? Sini.
Terlihat belum Milano? Lihat, biar masuk frame. Oke, Milano bilang, Karin bagaimana? Lihat, Karin kesini, lihat. Yuk. Kan kamu punya Karin kan? Silakan dibacakan. Yang keras ya. Karin itu yang keras. Karin itu baik hati, suka menolong, dan menjadi teman. Karin itu baik hati, suka menolong, dan diajak teman. Baik hati, suka menolong, mudah diajak berteman. Wih, keren Karin. Terima kasih Milano. Next, Karin menuliskan punya siapa? Asifa. Silakan Asifa maju. Sebutkan Asifa bagaimana, terus nanti Asifa dibawa. Begitu selanjutnya ya. Jadi kalian tahu masing-masing. Yuk silakan yang keras. Karin. Ulangi, menurut Karin, Asifa bagaimana? Asifa? Bukan. Menurut Karin, Asifa bagaimana tadi bilang? Pernah membantu saat kesulitan. Terus? Senang? Membagi apapun yang pernah aku butuhkan. Oke, sekarang Asifa. Terima kasih Karin. Asifa, punya siapa? Excella, silahkan. Yang keras ya. Kebaikannya Excella adalah menghibur teman yang sedang sedih, membantu teman yang kesulitan, dan selalu menghargai teman. Oke, terima kasih. Next, sebentar ya. Terakhir kali habis ini Mbak Asifa, punya siapa Mbak Asifa? Rifki. Maju Rifki. Rifki terakhir dulu ya. Nanti satu-satu Bunda Nana ini Kak. Yuk. Kebaikannya adalah berbagi makanan, mengingatkan sholat, menolong. Wah, keren. Terima kasih. Nanti dilanjutkan setelah ini. Oke ya. Baik. Itu adalah malaikat kebaikan. Setelah ini kita akan lakukan satu persatu. Ya. Demikian ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan melakukan kegiatan malaikat kebaikan. Dimulai dari saya ya. Kebaikan irbah, suka memberi, membantu teman yang kesusahan, suka membantu orang lain. Irbah duduk di sini, berdiri dulu di sana. Nah, oke, diulangi lagi. Akhir. Kebaikan irbah, suka memberi, membantu teman yang kesusahan, suka membantu orang lain. Terima kasih. Next juga. Kebaikan Dimas. Mengalah dalam segala hal, baik dan murah senyum, suka menolong. Nah, lanjut silakan si Ilham. siapa ya Mbak? Ilham. Oke. Minta di tepuk tangan ya setelah itu ya. Oke. Selalu berbagi kepada orang lain, selalu menghargai dan menghormati orang lain, tidak pernah sombong kepada orang lain. Kebaikan Milano. Milano. Tunggu Milano. Kebaikan Milano apa ya? Solid, setia kawan, tidak membeda-bedakan teman, dan sering memberi solusi.
Ya. Kebaikan Karin. Siapa? Karin. Oke. Baik hati, suka menolong, mudah diajak berteman. Kebaikan Asifa. Membantu aku yang sedang kesulitan, membuat senang dan bisa membagi apapun. Yang keras tadi? Yang keras? Membantu teman yang kesulitan, membuat senang dan membagi apapun yang dia punya. Kebaikan Sela. Kebaikan Sela adalah menghibur teman yang sedang sedih, membantu teman yang kesulitan, dan selalu menghargai teman. Kebaikan Vivi. Suka berbagi makanan, mengingatkan sholat, suka menolong. Kebaikan Rajendra. Kebaikan Rajendra adalah suka memberi makanan, sering membantu orang lain, dan suka menghibur teman. Kebaikan Aifa. Tidak Aifa. tidak membeda-bedakan, senang menolong teman, menghormati dan menghargai. Kebaikan baik hati, akan sombong dan suka menolong. Kebaikan Yang keras tadi? selalu menghargai temannya, baik hati, suka menolong. Kebaikan Aziza. Menolong teman yang membutuhkan, meminjamkan barang kepada teman, bisa diajak bekerja sama. Kebaikan anak. Suka menolong teman yang kesusahan, menghargai perasaan orang, suka menghibur teman. Kebaikan dalam belajar. Membantu seseorang ketika kesusahan, sopan santun kepada semua teman, menghargai perasaan teman. Kebaikan Haska. Baik hati, suka menolong, menghibur satu. Kebaikan Pai.
Berbagi makanan, meminjamkan alat tulis dan saling mengenal. Kebaikan sinar. Membantu menyelesaikan soal yang sulit, berbagi makanan, dan memberikan makanan. Perbaikan Bangsa. tidak membeda-bedakan, tidak salah pendapat, selalu menghargai Tuhan. Kebaikan ketiga. Tidak sombong, suka membantu dan mengenal. Kebaikan bina. Meminjamkan barang jika membutuhkan, menolong temannya dan baik hati. Kebaikan akhir. Membantu saat kesusahan, susah senang bareng, saling menghargai. Itu dong. Sudah selesai kan? Yuk. Ini adalah kegiatan malaikat kebaikan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, Bu. Masyarakat, saya siswa kelas 6 dari SD Negeri Wirotaman. Hari ini saya akan melakukan kegiatan Malaikat Kebaikan. Saya merasa senang karena dapat pengalaman baru dan bisa mengikuti kebaikan teman.